من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan membacakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW suatu hari pernah berkisah, kana fi man kana qablakum, ada orang atau manusia di masa dahulu, rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan, seorang lelaki yang membunuh 99 jiwa. Jadi dia sudah membunuh 99 orang. Maka dia pun bertanya, an a'lami ahli al-ard, bertanya tentang siapa orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Maka ada yang menunjuki kepadanya untuk mendatangi seorang rahib. Rahib ini ahli ibadah, dan biasanya dipakai untuk penggunaan orang-orang Nasara. Maka dia pun datang kepada ahli ibadah ini. Terus dia tanya bahwa sekarang dirinya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat untuknya? Hal lahu min taubah? Kata rahib ini, la, tidak ada taubat. Maka apa yang terjadi? Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka dia membunuh si rahib tersebut. Akhirnya genaplah dia membunuh 100 orang. Sudah genap dia bunuh 100 orang. Ya, sini jawaban rahib ya. Rahib itu ahli ibadah, dia bukan ahli ilmu. Makanya dia menjawab tanpa ilmu. Karena itu belum tentu orang yang banyak ibadah merupakan tempat yang layak dan cocok untuk kita bertanya kepadanya. Yang ditanya itu adalah orang yang berilmu. Karena itu di dalam Al-Quran diperintah fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlud dzikir kalau memang kalian tidak tahu. Makanya jangan sembarang bertanya. Tanya kepada ahlinya. Tanya kepada ahlinya. Dan di masa ini musibah ya, orang-orang bertanya ilmu bukan kepada ahlinya. Cuma misalnya dia lihat orang ini rajin ke masjid, pakai kopiah, wah ini kayaknya bagus, dia tanya. Atau dia lihat misalnya pakai jubah, pakai sorban, wah ini dia rajin sholat, rajin puasa. Ibadah itu nilai ketaatan berharga. Tapi belum tentu menunjukkan nilai ilmu. Belum tentu menunjukkan orang itu memiliki ilmu. Maka si rahib ini contohnya. Ahli ibadah. Tapi ketika ditanya, orang membunuh 99 jiwa, apakah ada taubatnya? Jawabannya tidak ada. Dan itu kejahilan. Karena itu
kata sebagian ulama, al-jahilu adu nafsihi. Al-jahlu adu atau al-jahilu adu nafsihi. Orang yang jahil itu adalah musuh dirinya sendiri. Sebab kejahilannya kadang bisa membahayakannya. Seperti di sini, kejahilan ini membuat dia terbunuh. Menghadapi orang yang seperti ini sudah membunuh 99 orang. Dia datang ingin bertobat. Begitu menyebut bahwa tidak ada tobat, akhirnya dia sempurnakan menjadi 100. Akhirnya dia pun bertanya lagi tentang orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Maka ditunjukkanlah fadulla ala rajulin alim. Ditunjukkan kepadanya seorang lelaki yang berilmu. Perhatikan sifatnya. Alim. Dia berilmu. Begitu ditanya apakah ada tobat baginya, maka si alim ini menjawab, na'am. Iya, ada tobat. Kata beliau, wa man yahulu bainahu wa bainat taubat. Siapa yang bisa memisahkan antara orang yang bertobat kepada tobat? Tidak ada yang bisa memisahkannya. Itu sudah jawaban sesuai dengan ilmu. Tidak ada yang bisa memisahkan orang dari tobat. Kemudian si alim ini memberi jawaban lebih daripada yang ditanyakan. Dia beri kesempurnaan di dalam taubat. Nah, itu hebatnya seorang alim. Alim itu dia kalau di bahasa umum seperti dokter. Kita datang ke dokter mengadukan satu masalah. Dokternya melihat bahwa ini akar masalahnya ada 5. Dia perbaiki 5 itu. Dia berikan kepada kita 5 walaupun yang kita tanyakan cuma 1 saja. Si alim ini tidak hanya menerangkan tobatnya ada atau tidak, tapi beliau terangkan juga bagaimana cara bertobat yang benar. Kata beliau, intalik ila ardi kada wa kada. Pergi kamu ke bumi begini dan begini. Maksudnya cari sebuah desa atau sebuah negeri yang namanya begini dan begini. Kenapa? Fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Karena di negeri itu ada sekelompok manusia yang beribadah kepada Allah di situ. Fa'budillaha ma'ahu. Maka kamu beribadah kepada Allah bersama mereka. Atau diberi arahan bertobat. Kemudian pesan beliau ini peringatan. Jangan sampai mendekati hal yang bisa membatalkan taubatnya atau membuat dia mundur dari taubatnya, atau dia kembali lagi kepada kebiasaan lamanya. Karena itu kata si alim ini, wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Jangan kamu kembali lagi ke negerimu, ke tanah yang tempat kamu tinggal. Karena negeri kamu itu negeri yang buruk. Banyak orang-orang buruk di sana. Mungkin karena terlalu banyak orang yang berbuat dosa di sana, akhirnya dia seperti itu. Iya. Jadi diperintah untuk pergi ke negeri yang baik itu. Ada orang-orang salih di sana, beribadah kepada Allah. Ya, dan itu dari kesempurnaan tobat. Tobat itu, kata para ulama, harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, ikhlas dalam tobat. Kemudian syarat yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian syarat yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosanya. Kemudian syarat yang keempat, dia berazam, berniat dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dan syarat yang kelima, dia bertobat masih pada waktunya. Bertobat masih pada waktunya. Waktunya bertobat itu sebelum nyawa sampai di tenggorokan, dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, kalau terpenuhi 5 hal ini terpenuhi, maka itu artinya tobatnya adalah tobat yang syah, tobat yang diterima. Iya. Maka ini untuk kesempurnaan 5 hal ini, orang ini sudah kelihatan ikhlasnya ya, keinginannya ingin bertobat. Bahkan setelah membunuh pun dia masih bertanya bagaimana cara bertobat. Setelah membunuh yang ke-100. Dia masih bertanya bagaimana cara bertobat. Ini menunjukkan kesungguhan. Nah, begitu tahu dia ingin tobat, maka diarahkan. Cari teman-teman yang baik.
Ini diantara hal yang membantu seorang itu bertobat. So, kalau dia misalnya bertobat dari suatu, tapi lingkungannya itu saja, lingkungan yang membantu dia berbuat dosa dan maksiat, dia hidup di lingkungan yang memang perbuatan dosa itu dilakukan di situ, maka itu akan menggampangkan dia. Tapi dia cari orang-orang yang baik, teman-teman yang salih. Teman-teman yang salih. Nah, ini kita bisa menata taubat ini di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita memperbaiki taubat kita, mencari orang-orang baik. Kita melihat di bulan Ramadan ya, itu kelihatan orang-orang yang baik. Masuk bulan Ramadan sibuk dengan ibadah, rajin di masjid, rutinitasnya berbeda, banyak membaca Al-Quran. Iya. Tapi kalau orang-orang yang buruk, nggak seperti itu. Jiwa itu kalau dia sudah terbiasa hinggap di tempat-tempat yang kotor, disuguhi makanan yang baik pun, yang baik itu menjadi tidak enak. Karena dia sudah berusaha, sudah terbiasa di tempat-tempat yang tidak baik, waliyadzubillah. Tapi kalau misalnya kita lihat adalah orang-orang yang baik, nah kita bergaul dengannya, bersahabat, sehingga mendapatkan teman-teman duduk yang baik. Baik, kemudian setelah itu, akhirnya orang ini pun pergi. Begitu di pertengahan jalan, orang ini pergi menuju ke desa yang ditunjukkan kepadanya, itu ada orang-orang saleh di sana. Begitu sudah sampai di pertengahan jalan, maka kematian datang menjemputnya. Malaikat rahmat dan malaikat adab bertikai tentang orang ini. Siapa yang memegang ruhnya? Kata malaikat rahmat, orang ini ja'a mukbilan biqalbihi ila Allah. Orang ini sudah datang dengan hatinya menuju kepada Allah. Ini perhatikan ya, sifat orang yang bertobat ini. Dia datang dengan hatinya menuju kepada Allah. Karena itu taubat itu ada kaitannya dengan kesungguhan. Taubat itu ada kaitannya dengan keikhlasan hati. Taubat itu ada kaitannya dengan kejujuran, azm, kesungguhan. Betul dia berjalan kepada Allah. Maka kata malaikat rahmat, saya yang berhak terhadapnya. Iya. Karena orang ini sudah datang ingin kembali kepada Allah. Kata malaikat adab, tidak. Innahu lam ya'mal khairan qat. Orang ini belum pernah berbuat baik sama sekali. Setelah dia taubat belum pernah berbuat baik sama sekali. Maka datanglah seorang malaikat dengan wujud manusia. Iya. Dengan wujud manusia supaya mendamaikan antara dua malaikat ini. Dan ini kata para ulama isyarat bahwa manusia yang berilmu salih itu lebih tinggi derajatnya. Sebab ketika datang sebagai pendamai antara dua malaikat, didatangkan dalam wujud manusia. Padahal dia malaikat juga. Tapi datang dalam wujud manusia. Maka malaikat dalam wujud manusia ini berkata, ukurlah antara dua bumi ini. Iya. Ke bumi mana dia lebih dekat, maka di situ arahnya. Sekarang ini bumi buruk dia tinggalkan. Ini bumi baik dia datangi. Dia mati di tengah. Kalau dia lebih dekat ke bumi yang baik, berarti dia dipegang oleh malaikat rahmat. Kalau dia lebih dekat ke bumi yang buruk, maka yang dia tinggalkan, kampung halamannya, maka dia dipegang oleh malaikat adab. Ternyata setelah diukur, diketemukan dia lebih dekat kepada bumi yang dia tuju. Yang di situ ada orang-orang salih. Maka ruhnya pun dipegang oleh malaikat rahmat. Iya. Maka ini kisah yang sangat agung sekali. Mengingatkan kita semua tentang makna taubat. Dan pentingnya taubat itu. Sebelum kematian itu datang. Subhanallah. Siapa yang menyangka orang yang sedemikian banyak dosanya. Bayangkan membunuh satu jiwa itu bukan sembarangan. Iya. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa
dosa. Bukan karena dia membunuh, bukan karena dia berbuat hal yang lain. Dia bunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ini bukan satu yang dia bunuh, 99 orang terus digenapkan menjadi 100. 100 orang yang dia bunuh. Tapi bersama dengan itu Allah terima taubatnya sebelum dia meninggal. Karena itu seorang hamba jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, sampaikan firmanku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa taubat itu adalah ibadah yang besar. Ibadah yang agung. Kalau mencari ibadah di bulan Ramadan, ketaatan salah satunya adalah taubat. Makanya kita sertai taubat itu pada diri kita. Nabi SAW saja yang sudah diampuni dosanya, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosamu apa yang telah lalu, apa yang akan datang. Tapi bersama dengan itu beliau berkata, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Maka harus kita perindah taubat ini dalam kehidupan. Kita merenunginya. Apalagi ini adalah ibadah-ibadah. Tidak begitu kelihatan, tidak begitu tampak. Kita duduk dalam keadaan menghadirkan banyaknya kesalahan. Kita semua bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pahala-pahala besar. Yang mungkin bisa memenuhi langit dan bumi. Akan kebaikan dan pahalanya. Dan taubat itu adalah hal yang Allah cintai untuk seorang hamba. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang taubat dan cinta kepada orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Kemudian di dalam kisah ini terlalu banyak ya dari pelajaran dan manfaat. Tampak di situ perbedaan antara orang yang berilmu dan ahli ibadah saja. Bahwa derajat ilmu itu lebih tinggi. Karena ilmu itu bukan menyelamatkan si alim saja. Dia juga bisa menyelamatkan orang lain. Dan ilmu itu membawa keberkahan. Dan terdapat pentingnya seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang baik. Pentingnya seorang itu tinggal di lingkungan-lingkungan yang baik. Dan di antara pokok mengontrol kebaikan adalah kita menjadi baik di tengah orang-orang yang rusak. Jadi kalau manusia ingin rusak, jatuh di dalam kerusakan, ya, kita menjadi orang yang aneh, asing di tengah mereka karena ingin menjadi baik. Ingin mengadakan perbaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.